Oke, balik lagi di podcast Setengah Hati. Tahu nggak podcast Setengah Hati? Kenapa dibuat? Karena hostnya setengah. Enggak dong. Hah? Kan saya utuh, Pak. Utuh. Iya. Setengah jumlahnya. Satu setengah bahkan lebih. Coba sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi. Biar lebih misteri ya, Pak. Ya. Iya. Ayah, ini bintang tamu kita nih coba tebak sosok profesinya. Dari tinggi pasti bisa tahu profesinya apa. Nah, Sebagai biskuit. Sebagai biskuit. Iya, kita udah kedatangan siapa dia? Dia adalah perempuan yang bukan biasa, yang pastinya gokil sih kalau ngeliat prestasinya. Mau tau prestasi apa? Banyak juga ya, luar biasa. Editor tuh kerjanya biasa kayak gitu. Iya, dia ini adalah wanita cantik yang punya banyak prestasi. Dia atlet apa? Basket. Maksud begini. Gimana basket? Bulu tangkis dong. Iya. Atlet poli. Poli. 23 September 2003 lahirnya. Iya, 2003. Kayak ngobrol sama anak gua nih. Iya. Saya tuh kalau udah ngelihat dia tuh kayak gimana ya? Karena dikasih backsound kali ya. Jadi kayak wah gitu. Kalau apalagi lagi spike ya. Apa tuh? Itu spike yang itu benar nama spike ya? Iya, spike. Ya, kita namanya spike. Spekulasi gitu ya. Spekulasi. Spike itu kayak smash. Itu. Iya. Ini kayaknya Iya, bagus di tengah-tengah dikasih versus. Oh iya. Oh kita kontra ya? Iya. Oke, lo yang kontra. Kita jangan ini kan ada bintang tamu, kita kulik dia. Iya, oke. Langsung kita kenalkan Adinda. Indah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kumaha dong? Apa ya jawabannya ya? Bukan kamu orang Bandung. Orang Bandung tapi Sundanya nggak terlalu jago banget sih. Bisa bahasa apa? Biasa sehari-hari pakai bahasa apa? Ya bahasa Sunda, tapi Sunda. nggak Sunda yang lemes banget. Bisa bahasa Jerman? Jerman gimana tuh? Bisa. Enggak, Prancis? nggak bisa. Bahasa asing apa yang kamu kuasain selain bahasa Indonesia? Inggris paling. Inggris. Selain Inggris? Udah nggak ada lagi. Bapak jangan pakai bahasa asing. Saya kan tolol ini. Iya. Korea paling. Wah, Korea. Nah, ini Korea nih. Nah, lu kan ngejebak tuh lempar bapak nih. Udah nggak usah ngeribet-ribet. Tahu nggak kalau bapak ini pelatih sirkus? Iya betul. Saya bisa ngerti. Ini kita tanya-tanya dulu. Adinda. Iya mas. Berapa lama kamu menjadi atlet voli? Dari SMP kelas 3, kayaknya hampir 5 tahun. Dari SMP sudah jadi bibit pemain voli? Apa sekarang sudah jadi atlet? Baru mau terjun. Baru mau terjun, ditahan sama orang, jangan gitu. Jangan terjun gitu. Waduh, belum connect dia. Pelan-pelan. Ini baru mau terjun nih. Iya. Set, ada orang nolong. Jangan. Hidup Anda masih panjang, usia Anda masih muda. Itu mah yang kayak di film-film. Nah, baru nyambung tuh. Iya. Baru nanti kita bisa masuk. Ada darah atlet dari orang tua? Papa sih, tapi papa bukan atlet voli. Atlet apa? Biliar. Oh, biliar yang bolanya yang masuk kan? Bukan sticknya kan? Bukan. Takutnya ada olahraga lain yang Arahnya jangan ke sana dong. enggak, takut salah orang salah nangkep. Adinda tuh dipanggilnya Adinda, Indah atau Indah. Kadang dipanggil Indah, kadang dipanggil Dinda. Familiar, lebih akrab? Dinda. Dinda ini kan lagi aktif di voli ya, sampai sekarang. Iya. Sebenarnya ada klub-klubnya nggak sih gitu? Ada. Indah Dia setiap kota tuh dia ada klub-klubnya kayak di Bandung. Klubnya apa di klubnya? Aku kan di Bandung di klub Alko. Pembinaan ya. Klub aku. Lawan klubnya Pak Rahman, Ayah Rahman. Dia klub malam lawan ya. Klub malam. Iya. di pos ronda tadi mainnya. Oh di Bandung. Iya. Berarti di Bandung tuh ada beberapa klub gitu. Ada banyak, ada kayak 8 klub, 9 klub, 10 klub. Nah kalau Kok kamu nggak bisa tetap di satu klub sih di kontrak itu nggak? Emang di satu klub tetap. Tapi 8 klub tadi kata kamu. Maksudnya tuh ada banyak klub di satu kota gitu loh. Oh, nah kamu klub di Di Alko. Di Alko. Itu klub itu. dia klub malam doang kan ya? Enggak, kalau yang sebelah gitu itu kan malam. Iya. Kalau yang ini mah enggak sore gitu. DJ-nya yang beda. Kalau yang kamu DJ-nya hilang. Oh, gitu. Nah, hilang gitu. Lagunya itu begini bukan sekarang Mas Faris ya. Iya. Lagu yang kunci. Adinda berarti ada 8 klub di Bandung. Iya, Masuk di klub yang mana? di Alko. Alkohol. Tadi udah alko.
Di Alko di hallnya, jadi main di Alko, hall Alko. Iya. Kan tuh mainnya di hall ya, biasanya kan di indoor kan? Iya, indoor. Oh, di hall. Jadi mainnya di hall Alko. Berarti ini gua nggak ngeriset lagi. Berarti dia udah termasuk atlet nasional kan? Belum nasional banget sih. Wah. Baru ikut PON, volley. Oh, udah nasional dong kalau. Ya tapi belum profesional ke Proliga belum. Oh, urutannya tuh Proliga, terus di bawah Proliga apa? Sebenarnya Kalau levelnya. Volley sama Proliga tuh sama. Cuma kalau Proliga tuh kayak sepak bola lah, BRI Liga yang ada pemain asing main ke kita. Itu Proliga. Tapi kalau volley itu cuman pemain lokal doang yang main. Pemain asing nggak boleh main? Nggak boleh. Oh, berarti kamu bisa satu level lagi ke Proliga. Iya gitu. Nah, kalau kayak siapa? Ada tuh yang pemain Indonesia main ke Korea kemarin. Megawati. Iya, Megawati. Saya idola banget itu. Oh, itu termasuk yang udah profesional banget. Tapi kamu internasional. Kamu kan dekat kenal sama Megawati ya? Kenal. Itu nggak, sebentar. Iya. Bapak tahu dari mana? Kok deket banget? Nah, Bapak kurang risetnya. Yang namanya riset itu lebih bagus ke narasumbernya langsung. Tadi ngobrol sama ibunya. Curang, main colongan ya. Dan katanya kamu, berawal kedekatan kamu dari Megawati itu berawal dari mana tuh? Kamu dekat sama Megawati? Reporter. Pada saat kamu reportase pertandingannya Mega? Iya, di Proliga awal tahun. Pada saat dia di klub? Di klub enggak sih, kayak di Proliga kan dia tanding-tanding terus ada, setiap pertandingan kan kita ada after match. Nah itu ada reporter, aku nge-reporterin kan. Nah dia jadi narasumbernya tuh, di interview lah sama aku, terus karena deket, kenal, lama-lama kenal, terus ya udah, nggak jalan bareng lah. Cuma ya, enggak juga. Tidur bareng. Cuman sekedar know each other. Boleh kok nabok orang tua, tabok aja. Iya, bebas di sini. Ya artinya kedekatan ini kita pengen tahu sudah sampai sejauh mana. Cuman sekedar know each other aja. Lu nggak dengerin nadanya, udah kesel dia dari tadi. Dia bilang enggak. Itulah bola set. Jadi udah saling mengenal ya, know each other ya, kenal satu sama lain ya. Ya dekatnya biasa aja sih, nggak yang ada lebih spesial gimana. Suka ngasih ucapan, selamat ya kamu Red Spark menang atau apa gitu suka? Kadang-kadang suka juga. Dibales? Ya, dibales. Balasannya? Ya kayak thank you, bisa kayak gitu. Ribet ya orang tua ya. Ini Gen Z loh, lebih bagus. Ya, masuknya Gen Z kan? Gen Z. Tapi ayah dengar nih ya, Dinda ini punya banyak talenta. Selain seorang atlet, ya tadi kita sebutkan kan, selain seorang presenter, dia juga seorang aktris. Iya, pemain sinetron. Pernah bermain untuk film atau sinetron? Sinetron. Preman pensiun. Awas banyak copet. Preman pensiun. Preman pensiun yang tahun berapa? 2019 kayaknya. Oh, berarti saya udah pensiun. 18 ya, aku lupa. Berarti saya udah pensiun. Kan preman bukan copet. Oh gitu. Salah. Beda judul berarti. Beda. Kalau ada kan yang copet pensiun kan? Iya. Sama copet. Tapi beda judul. Kalau preman tuh dia nggak kriminal, cuma preman. Kalau copet kriminal. Oke. Iya kan? Betul. Itu di itu ya RCTI ya? Di RCTI? Dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya gimana? Enggak, kan dengan sinetron yang berbeda kan? Satu sinetron. Dia baru cerita preman pensiun, Pak. Yang copet pensiun kan Bapak tadi saya. Oh iya. Bapak fokus apa? Hah? Fokus. Saya fokus kok. Fokusnya ke sini loh. lawan teman bicaranya. Ini bintang tamunya. Oke. Bagaimana perasaan kamu? Ini sinetron pertama kamu preman pensiun. Iya. Langsung bisa dapat peran besar ya preman pensiun. Iya, jadi aku tuh waktu itu masih SMP. Kenapa gatal gini? Enggak sih, lagi mikir jawaban aja. Soalnya mata ke atas kan? Iya. Lagi. Ya itu psikologi ya. Iya. Psikologi. Nah, jadi waktu itu aku SMP. Cuman karena mungkin fisik aku ini besar ya. tinggi, terus kelihatan lebih dewasa daripada umurnya, dikasih peran tuh anak kuliahan. Pantes lah. Temen aku yang udah SMA dikasih peran anak SD. Iya. Nah ini ayah peran anak hilang coba kali ya. Iya. Berarti nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Nggak ada. Diomongin doang di sini. Tadi orangnya nggak ada. Dinda tuh tinggi berapa sih? Tinggi. Maaf, boleh dulu ya kita tes. Tinggi sama lebar. Tinggi. Kalau tinggi high. Oh, tinggi gini ya? Ya, tinggi. Wah, berarti jeli dia ya. Berdiri. Coba boleh nggak berdiri? Ayah sebelahnya ayah. Coba. Bu, mau ngambil rapot bu.
Udah mainnya fisik nih. Tapi 170? 176. 76. Turunin mama, ayah? Ayah. Ayah tinggi? Keluarga papa. Oh. Keluarga papa. Tapi mama juga ada sih dari kakek, tapi cuma seorang doang yang. Adinda berapa bersaudara? 2. Dua-duanya tinggi? Lumayan. Adek? Kakak. Tinggi juga? Cowok, iya. Tingginya berapa? Lebih dari aku dikit lah. Oh, berarti emang turun tinggi ya? Emang pasti di volley gitu ya? Emang tingginya udah dipilih ya? bukan. Sebenarnya kalau makin tinggi badan makin bagus, udah gitu aja intinya. Tapi rata-rata tinggi-tinggi ya? Rata-rata tinggi-tinggi. Ya, tapi Pak. ada juga kok yang 160. Bukan lihat dari kalau kakinya. Setinggi saya nih mau nyemes Pak. Ya nggak bakal nyampe Pak. Enggak, kan ada yang toser ya? Istilahnya apa? Toser. Ya toser. Toser kan nggak harus tinggi juga. Iya nggak harus tinggi, tapi kan ada minimalnya. Nggak, saya ngeliat di TikTok tuh karena ngeliat dari kan dia pakai celana pendek, Jadi kelihatan tinggi ya panjang, kakinya. ah, pahanya, Nah iya Pak, kan habis iya habis panjang-panjang. pinggang, paha, betis, baru telapak. Enggak habis pinggang langsung telapak, itu kodok Pak. Kalau Bapak ini galak ya? Iya. Di depan anak muda loh. maksudnya Bapak tidak perlu lagi mendefinisikan tinggi itu kakinya panjang. Enggak, maksudnya kalau sama volley yang dulu kan nggak harus tinggi, kalau sekarang tinggi-tinggi. Karena sudah harus lawannya juga tinggi. Kalau dulu Iya. di luar negeri oke lah, emang luar negeri kan orangnya tinggi-tinggi kan. Nah di Indonesia sekarang udah tinggi-tinggi, dulu enggak kayak. Udah bagus Tanya ini. deh mamanya ya. Iya, enggak. Iya. Emang enggak terlalu ini Nggak banget. terlalu tinggi, kalau sekarang tinggi-tinggi. Rata-rata 160, 170. Sekarang memang 180 tuh udah banyak gitu sekarang. Iya. Soalnya saya salah satu yang Atlet suka, volley dulu juga. bukan suka sama wasitnya gitu. Oh. Nggak suka sama volley, nggak cewek nggak cowok, suka nggak Tapi tahu. memang di antara pemain volley yang paling tinggi itu wasitnya. Iya, benar. Kenapa Pak? Dia duduknya bangunnya tinggi Pak dia. Jadi dia bisa lihat orang kena net apa enggak tangannya gitu. Gitu. Iya, benar. Pak saya kan ngomong sengaja bicara tapi bener Pak, saya ngomong Pak. Saya tuh ngomong ada ilmunya, ada isinya. Iya, saya juga cuma diem doang, tapi nggak tolol gitu. Misalkan ngomong nggak percaya, saya nggak bisa bercanda Percaya, sih. Pak, percaya, Itu percaya. buktinya ya. Iya. Bener. Kita tanya lagi dong. Iya. Bintang. Selain preman pensiun, ada film nggak? Pernah main film gitu? FTV. FTV judul, Iya. pasti judul yang pacar ketabrak apa gitu nggak? Enggak. Kebayaan petani milenial. Oh. Oh, Kabayan. Petani milenial aku jadi Nyi Iteng. Oh, jadi peran utama dong, main Iya. main talent dong. Sama cowoknya siapa? Cowoknya Dul Sumbang bukan? Ah, tua banget. Tua itu Dul Sumbang. Itu mah jadi kakeknya lah. aku lupa lagi namanya, udah lama banget soalnya. Lama banget ya. Oh, berarti dulu emang udah sering acting ya? Dari kecil memang entertain dulu baru ke volley sebenarnya. Kenapa tertarik ke volley? Apa yang bikin Dinda? Mama, kenapa mah? Enggak mama tuh. Oh, dicekokin ya? Iya. Oh, iya emang gitu orang tua dulu mah kayak gitu. Suka aja sih, gitu-gitu. Enggak, sebenarnya mama itu tahu potensi mana yang lebih bagus untuk Linda. Sebenarnya waktu pas dari kecil itu gimana aku pengennya apa disalurin, tapi Iya. mungkin semakin dewasa waktu itu kan basket dulu sempet. Mama bilang udah aja volley aja. Itu juga sampai berantem dulu, debat, Sama Mama? nangis ya. Karena aku Debatnya nggak, gimana tuh sama mama? ya mama bilang cobain dulu, ya nggak mau lah. Debatnya dia enggak, gitu kan. 30 detik dari sekarang, gitu ya. Nggak gitu. Sama moderatornya nggak ada. Enggak. Awas. Tapi kamu nyaman nggak sekarang dengan profesi yang atau dengan kesibukan yang kamu jalanin sebagai seorang atlet volley dibandingkan seorang entertainer? Bedanya sih kalau volley apa ya, capeknya tuh kalau udah TC aja sih, kalau udah masuk mes, udah TC yang 3 bulan rutin pagi sore, nah itu yang capek. Syuting bukannya capek lo nungguin callingan nungguin gitu. Iya, tapi maksudnya kalau dibandingkan sebenarnya masih capekan syuting sih, karena syuting nggak ngapa-ngapain kita nunggu. Capek nunggunya kan, tapi betul. kalau Tapi misalnya alhamdulillah masih syuting. Nah aku udah nunggu lama nggak ditelepon-telepon buat syuting. itu nggak callingan namanya. Callingan. Nggak ada job ya? Ada jawab. Lebih capek itu nunggu callingan daripada Tapi nunggu aku take. pernah waktu di preman pensiun tuh callingan jam 9, baru di take jam 4 sore. Wih, jam 9 pagi? Hah? Jam 9 pagi? Kesel, marah? Enggak sih. Waktu itu kan ya asik-asik aja kita seru-seru kan, itu masih ya. kecil Kalau juga. kita ngejalanin profesi dengan santai, ikhlas, relax, itu Hasilnya happy. bagus. Iya. Hasilnya bagus. Enggak. Kalau volley memang capek, tapi dia kan ada apa ya, endorfin bahagia gitu, olahraga gitu kan namanya. Iya. Biasanya kan kalau kita olahraga kita mengeluarkan endorfin bahagia gitu, happy bawaannya. Sama endorfin. Hah? Apa? Apa tadi? Apa tadi? Endorfin. Bukan endorfin ya, apa ya? Bukan, endorsement. Endorsement. Tadi itu masalah mes. Itu maksudnya masuk mes itu karantina? Iya.
Oh. Karantina di mes gitu. Biasanya kalau masuk mes itu ada apa dalam rangka mau kompetisi atau? Iya, dalam kompetisi. Biasanya 2 bulan TC tuh kita masuk mes. Berapa lama? Kasih tahu TC itu apa TC? Training center. Training center. Pemusatan latihan. Makanya ntar di mes agar diperhatikan pola hidup, pola makan, nggak boleh keluar malam, nggak boleh yang macam-macam. Pokoknya disiplin. Disiplin, udah mau dijaga tuh. Makan juga teratur. Iya, biasanya ada ahli gizinya. Kalau Pro Liga tuh bisa ada ahli gizinya, ada psikolognya, banyak tuh. Pelatih dari luar Indonesia? Pelatih bisa dari luar, bisa dari Indonesia. Terserah dari pihak manajemennya mau apa. Dan pernah dapat konsultan dari psikolog? Kalau psikolog enggak sih, paling kayak dokter doang gitu. Psikolog dihadirkan untuk apa biasanya tuh? Biasanya tuh gini, namanya kita perempuan, kadang kan ada aja yang clash sama ini, berantem sama ini, gitu kan. Kita nggak mau ngomong ke pelatih. Kita pasti membutuhkan sosok seorang psikolog perempuan, bisa curhat. Aku bisa tuh daftar tuh di psikolog tuh buat itu. Tapi nggak semua dapetin psikolog ya, maksudnya nggak semua klub dapet. Biasanya tergantung mereka mau nyediain apa enggak gitu. Oh, biasa tertentu gitu yang dapat psikolog? Enggak tertentu, cuman tergantung manajemennya aja, mereka mau ada psikolog apa enggak. Adinda Indah, kamu berarti udah nyaman lah ya di volley? Lumayan. Wah, kayak nggak tegas sih. Kayak nggak yakin gitu. Adakah kemungkinan di tengah karir perjalanan kamu sebagai atlet volley profesional kelak akan pindah haluan? Bisa jadi. Karena gua ngelihat ada beberapa di YouTube kan, dia lebih nyaman kayak jadi reporter kalau lagi teman-teman yang main, dia lebih nyaman itu. Tapi sebenarnya sama-sama menjadi pusat perhatian ya. Kamu tuh sedang menjadi apa kalau pusat perhatian tuh istilahnya, Mas? Attention dari orang. Attention ya. Senang dapat attention gitu kamu dari orang. Enggak juga sih sebenarnya. Kadang ada kalanya kalau aku tuh ya kayak misalnya nih ayah nih gitu kan, orang-orang pada kenal-kenal gitu kan, misalnya terus kita misalnya keadaannya lagi bad mood, tapi kan harus jaga kita itu foto kan dijaga kitanya harus kayak gimana ke mereka. Kadang ya adalah sisi bad moodnya di situ, tapi kan nggak mungkin itu serba salah. Sebenarnya kalau dibilang nggak mau getting attention ya pengennya sih nggak usah kayak gitu. Cuma kan yang memviralkan bukan aku sendiri kan, kadang orang lain yang memviralkan gitu. Pak Budi udah pernah lihat Adinda main? Udah Pak. Di mana? Di lapangan volley kan? Di mana itu? Di Telkom, Alko. Hah? Klub Alko kan? Iya. Iya. Klub Alko. Tapi itu nggak tahu, tapi gue nonton di YouTube, emang mainnya bagus. Alhamdulillah. Bagus. Ya kamu kalau serven gini kan? Tuh, nggak tahu gue. Emang gimana ya? Ada yang begini Pak. Nah, itu mah konvensional. Tapi masih ada yang make. Kemarin aku nonton aja, nonton tentara-tentara main, laki-laki begini jatuh terus smash, terus percobaan berikutnya smash. Aku kan komentarin kan, masih berusaha terusnya, akhirnya diganti sama dia begini. Ih, itu laki-laki, masih berlari. Jadi kalau ada sih, biasanya kalau rekan-rekan gitu masih ada, tapi kalau yang liga-liga nasional gitu biasanya jarang. Iya, makanya jarang. Bahkan nggak pernah malah aku lihat di liga-liga gitu pakai servis bawah. Iya, udah nggak ada. Jarang. Bahkan lompat sampai masuk kayak gitu kan. Jam serve. Tatiwan jam serve. Cobain ayah jam serve. Ayo cobain jam serve. Nyampe juga enggak. Yang ada tangan masuk net ya baru di tengah. Dia kalau jam serve nggak bisa. Dia kalau jabret bisa dia. Kan tadi copetan cium. Oh iya masuk tuh callback. Keren. Keren ente Pak Bedu. Iya kan? Bapak mentornya saya kan. Enggak dong, saya kan murid Bapak. Tuan Bapak. Kenal nggak sama Bedu Harp? Tadi baru kenalan jam pagi itu siang. Pagi, oh nggak pernah nonton TV emang? Ya, enggak ya? Dan sekarang mana ada yang mana ada TV ya? Berarti aslinya enggak kenal. Enggak tahu. Tahu ini Denny Cagur tahu? Tahu Cagur? Cagur. Jadi Cagur kan? Iya Denny Cagur. Kan Cagur itu grup lawak. Calon guru, anak-anak UNJ. Tahu tapi Denny Cagur kan? Denny-nya tahu. Narji Cagur tahu? Tahu. Dulu mereka bertiga. Denny Cagur, Narji Cagur, sama Bedu Cagur. Oh gitu. Kasian ya. Memang kan gak semua orang suka nonton TV ya kan. Iya. Penguasa industri. Film aja udah 2 ya. Lu gini tangan saya bawa banyak. Iya, makanya gue nanya berapa film lu? Iya 2.
Nah, film yang bakal tayang nih, yang film yang lagi diperanin sama dia. Film apa? Setengah Hati. Kasih tahu dong. Jangan lupa 24 Januari tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Ngomongnya pelan-pelan biar jelas, bibir lo ini kurang koordinasi juga ya. Nah. Jangan lupa saksikan film Setengah Hati tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda mulai 25 Januari Di seluruh Indonesia. Iya dong, masa disuruh Bekasi doang. Nanti Adinda nonton ya? Nonton. Di situ perannya Bedu. Wih, seru banget. Dia Pasti ngelawak terus ya kerjanya. Iya, justru terbalik. Dia komedian. Nah, dia di sini jadi tong sampah gitu. Enggak. Kan aku kan baru tahunya kan judulnya doang. Maksudnya sinopsisnya seperti apa? Maksudnya Belum tahu temanya ya? tuh apa gitu. Kan harus tahu. Kayaknya tunggu deh. Emang belum boleh di-spill ya? Boleh nanti. Jadi kayak kami dalam cerita itu kami juga berdua sahabatan. Istilahnya gitu, sahabat lama. Oke. Terus? Yang kemudian saling merindukan. Merindukan pertolongan sesama untuk sebuah kemajuan desa. Tapi karena beliau berburuk sangka, akhirnya terjadilah malapetaka kepada Kayaknya Bapak salah dah. Saya bukan berburuk sangka, memang nggak suka aja sama kelakuan ente. Tampangnya doang bagus gitu. Tapi hatinya wah bajingan gitu. Jadi ceritanya tentang dua persahabatan. Enggak, bukan. Itu part of the scene-nya part of aja. the movie. Oke. Sebenarnya Benang Merah itu ada anak muda yang memang pengen kuliah gitu. Oh, ke kota gitu. Nah, itu diperankan oleh Mahardika Yusuf. Tahu kan? Oh, yang anak bola. Yusuf Mahardika. Iya, anak bola, Bukan betul, anak bola yang suka main bola dulu. Dia suka main bola. Dulu tendangan madu tahu nggak? Tahu itu. Padahal aku main juga di situ lupa. Oh iya. Kan kalau maksudnya kalau dulu waktu aku nontonnya kan masih kecil ya. Iya. Yang push aja kan Emang cuma mukanya Yusuf beda, doang, mukanya beda. tendangan Iya, madu. betul. Iya. Bapak kecepatan kali, Pak. Iya. Tapi mungkin mama Kamu pernah nggak nonton acara? Kamu pernah nonton Net TV? Net TV. Pernah tapi jarang. Acara apa di Net TV yang pernah kamu tonton? Siapa tuh yang Sule? Ini talk show. Talk show. Itu. Seberapa kali jadi bintang tamu di situ, Pak? Tapi yang paling banyak itu Bapak di WB. WB dia co-hostnya TTS. Pernah nonton acara Net TV yang TTS-an gitu, yang TTS. Teka-teki silang itu, teka-teki sulit. Iya, udah Pak, jangan dipaksa Pak, biar. Kasihan mikirnya. Mungkin Emang jarang nonton TV sekarang. mamanya Adinda tahu, kenal kali ya? Nggak tahu juga nih. Waduh. Tanya mamanya. Kenal apa? Tahu tuh. Mama tahu. Ya, mama kan anak pinjam 2 juta tahu, mama. Tapi kita ambil ini ya, semua rata-rata emang Gen Z itu jarang nonton. Tergantung, Pak. Selera. Gua waktu itu di anak-anak SD, malah ada yang tahu anak SD. Tahun berapa? SD tahun 70. Enggak, karena umumnya anak-anak Gen Z tuh ditanya siapa ya, yang nanggung tuh kayak, lu kenal Denny Cagur nggak? Enggak. Sule enggak. Tapi kalau dikasih yang artis-artis Korea atau artis apa, tahu dia. Makanya Aku tahu buktinya Sule Denny Cagur, aku tahu. ya berarti terkenal mereka, gua enggak, udah gitu aja, kita bahas yang lain. Jangan dipaksain anak udah gak kenal, jadi dipaksain buat kenal. Inilah orang tua suka menjodohkan anak, kalau anak udah gak suka jangan dijodohin. Nah itu betul Kuncinya. Wah, kayaknya curhat nih. Langsung soalnya ngelirik ke mamanya kan gitu ya. Karena sebenarnya aku bisa membaca apa yang ada dalam isi kepalanya. Apa coba yang ada di isi kepala? Maksudnya bener ya? Emang udah dapet tekanan apa? Hah? Enggak, bener ya aku bacain. Enggak, aku ada pengalaman dari temen aku juga yang kayak gitu. Oh. Aku bacain ya. Gimana? Kalau tapi orang tua udah ngarahinnya ke sana. Enggak juga Oh, sih, enggak aku mah bebas. Aku Orang bebas tuanya aja. Adinda itu demokratis soalnya. Apa kesukaan anaknya, apa yang anak suka, go ahead, silakan Ya, gitu kan. Tuh. Kayak gitu, fleksibel itu. Fleksibel, makanya Dinda tuh sayang banget sama mama. Makanya apa ya, punya orang tua seperti itu tuh privilege buat Tuh. aku. Kayaknya mamanya gaul juga ya. Gaul. Gaul, kelihatan sih emang. Dulunya juga, ya sekarang aja dikerudung, dulunya mah sama kayak aku gini. Sama. Muda juga. Muda. Cuma nikahnya aja ketuaan. Oh, karena wanita karir. Iya betul. Di mana-mana kalau wanita karir bukan telat nikah, memang dia baru kepikiran aja gitu. Iya, 27 baru nikahnya. Hah? 27. Oh, masih muda lah. 27 udah tua nggak sih kalau zaman sekarang? Istri saya nikah umur 31. Enggak, kalau zaman sekarang kan 27 udah tua. Iya. Zaman sekarang tuh kebanyakan 23, 22 malah udah pada nikah 20 bahkan. Gen Z, Adina sekarang berapa? 20.
Aduh, oh iya 2000. Ada rencana nikah usia berapa? Cita-cita deh, cita-cita. Nggak tahu ya. Biasanya, ya gimana mau nikah cowok aja kagak ada. Bukan yang nggak ada kali. Apa? Yang ini sebentar dulu dah. Udah mulai selektif. sortir. Kamu selektif ya? Hah? Selektif. Iya, picky lah. Iya, sama berarti selektif, picky. Iya dong. Dia tipe cowoknya nggak perlu tinggi, gue yakin. So tau nih bapaknya. Dia kamu lebih suka cowok buncit ya? Kenapa buncit? Kriteria. Kan nggak harus putih kan, coklat sama mateng juga gitu kan. Bewok kali gitu kan kalau suka itu. Bibirnya bisa nggak usah dimanis-manisin. Aduh. Kamu ketawa, mama kamu ketawa tuh. Mama kamu ketawa ternyata. Lamennya ayah. Siapa? Itu yang di series itu. Oh iya. Iya, dia suka sama cowok-cowok kayak gitu, kayak gue gitu lah kurang lebih lah. Kacau. Seandainya nih, ada cowok yang tiba-tiba datang, tapi kamu belum kenal dia, tapi secara first impression kamu suka sama dia. Kamu lanjut atau kamu akan terima dia atau kamu akan lebih memilih kenalan dulu deh gitu? Tapi kamu udah pasti suka, udah keren banget, pokoknya itu udah selera kamu deh pokoknya. Tergantung sih. Tergantung, maksudnya kan kita nggak bisa ngelihat dari secara fisik aja kan. Kalau misalnya fisiknya oke, tapi ternyata kita ngobrolan nggak nyambung. Iya itu. Karena aku bilang tadi first impression kan. First impressionnya pasti suka. Ya. Dari secara obrolan juga suka gitu maksudnya. Iya, kesan. Tergantung cowoknya berarti. Kita kan gimana cowok kalau cewek? Berarti fisik nggak penting lah, yang penting nyambung ya. Nggak penting, buat dia penting. Nggak usah ada ngarep. Kita nggak usah ngarep. Enggak, lagian gue juga nggak bakal maju juga lah. Gue juga sadar kayaknya dia juga lebih nyari yang seger gitu daripada gue gitu. Lagi lu kayak cakwe sore lagi. Ya kalau kita kan cewek gimana cowok? Oke, kriteria cowok kamu kayak siapa sih? Sebentar, Adinda tuh kalau pacaran ditegur nggak sama mama papa? Mama papa tahu. Udah pacaran? Enggak, maksudnya kalau aku pacaran pasti tahu. Tahu, karena dibawa ke rumah. Ya aku bukan dibawa ke rumah, aku saat lagi PDKT pun baru kenal pun mama. Ada cowok yang ngechat nih gitu. Oh ceritanya sama mama? Enggak, ceritanya sama aku. Cuma aku cerita gitu kayak mah ada. Chatnya sama tukang pakai yang anti air. Itu ngechat dong. Aku enggak, tuh gue pakai COD gitu ya. Iya. Copet. Copet tuh kalau copet. Toko oren maksudnya itu. Oren. Tapi COD gitu, cewek COD. Cewek COD gitu. Bukan dong. Beda lagi. Apa? Itu mahal itu. Emang ada cowok? Enggak. Oke, sekarang aku nanya kriteria cowok idaman kamu kalau artis kayak siapa? Zayn Malik. Siapa? Zayn Iya, Malik. gue banget itu Zayn Malik kan yang berewokan gitu kan kayak gitu. Kalau udah nggak laku gitu ya. Alhamdulillah. Makanya Kalau Indonesia, kalau Rafael Hadi, Reza Rahadian, mirip-mirip gitulah. Kayak siapa? Rafael Hadi. tipikalnya yang bewok. Iya. Kan? Makanya dia tadi tuh udah kalau gue abis itu liat lu. Makanya gue gak berani menatapin lama-lama, gue takut dia gak konsen. Makanya gue gini aja deh gitu. Kayaknya udah beda zaman deh pak. Udah beda zaman. Lu tau gak film I Love You Om? Zaman dulu ada film namanya I Love You Om. Dulu yang main siapa? Yang kecil tuh I Love You Om, film I Love You Om. I Love You Om, I Love You Om. Yang cik mah siapa lah gitu. TV aja dia nggak tahu apalagi ceritain ini. Iya, jadi buat gue justru ada Gen Z merindukan sosok-sosok yang dewasa. Kayak lu gitu. Nggak usah mengarahkan ke sana dia untuk suka sama lu. Ya, karena dia tuh butuh laki-laki yang bisa memenuhi semua kebutuhan baik informasi, pengetahuan, kemudian ya, Google aja sekalian tuh gitu ya. kemudian apapun yang dia butuhkan bisa ada. Adinda nih kalau boleh dikasih izin dia mau muntah. Kalau kamu suka cowok yang humoris apa cowok sadis? Cowok sadis. Kalau cowok sadis aku sadisin balik itu. Oh iya. Nih ada cowok ganteng, ya kan? Tapi dia cuek, jutek. Nggak ganteng, humoris, ya kan? Dah dua aja dulu lah pilihannya. Oh ya ketawa ya. Mulutnya lemes banget ya. Emang kalau playboy kayak gini, lu udah zaman lu udah habis bedu. Iya, aku cuma pengen tahu aja isi kepalanya anak-anak sekarang. Ini udah anak kita, lu mau si embat juga. Bukan, pengen tahu isi kepalanya apa gitu. Apakah masih sama dengan anak-anak zaman dulu? Iya gitu. iya iya. Tapi emang Genji kan protek selektif sih. Kayaknya
tadi yang kriteria dia disebutin udah masuk di lu sih. Cuma besok lu dikempesin lagi deh perutnya deh. Emang gitu ya? Oh ini. Emang menit mati di situ lu. Ya, emangnya sih aku aslinya emang begini, tadi pura-pura ini aja. Oh gitu. Lepas. Enggak. Emang aku aslinya begini. Tapi Adinda tau nggak? Tahun 2000-an tuh Bedu tuh termasuk playboy. Oh iya. Oke, kita balik ke kamu lagi ya, boleh ya? Boleh. Gak apa-apa nih, aku nanya kamu terus. Udah mulai ada rasa nggak nyaman bilang ya? Iya. Masih nyaman berarti? Masih nyaman? Masih nyaman sama siapa sih ya? Hah? Dia mulai linglung nih. Ini ngobrolnya kemana nih? Lagi nelaah dia. Oh iya. Iya. Hati-hati nih, kejebak bahaya nih. Bukan. Tapi tenang, Mama dipantau. Iya kan? Nggak, artinya kita ingin membuat semua bintang tamu yang hadir itu merasa nyaman untuk menjawab setiap pertanyaan kita. Kalau ada pertanyaan yang kurang nyaman untuk dijawab, kamu nggak perlu jawab. Ya. Bertahan, nggak usah jawab, tapi bisikin boleh. Tambahin tangan. Iya, tambahin tangan. Adinda termasuk di rumah nggak rajin kan? Nggak suka bantuin Mama ya? Kerjaan rumah. Enggak. Boleh lihat tangannya? Kecuali Adinda? masak. Adinda boleh lihat tangannya? itu Nggak, punya- aku nggak pegang. Lihat tangannya aja. Nah, ini Kasar kalau ya. yang cewek itu kanan, kalau cewek kiri, kalau cowok kiri. Yang kanan ini yang atas ini namanya garis hati. Ini garis Setengah hati. Nah, ini hati itu artinya asmara. Asmara ini atas. Nah, Oh iya. iya. Nah, kamu tuh nggak pernah sampai selesai, nggak pernah tuntas tuh kalau punya hubungan tuh. Artinya nggak pernah berakhir dengan happy ending. Kadang-kadang ya putus tengah jalan, kadang-kadang. Bener Boleh? ya? Boleh di cross check. Iya benar. Ada benernya juga. Tapi biasanya kalau itu tangannya kasar-kasar ya? Enggak ini enggak. Enggak. Mana coba deh. Lu mau Ya, halus ya. Lu mau megang. Kagak, kan biasa kan mukul kan gini kan? Iya, tapi jangan pegang dong. Lah kan buat cari fakta. Coba lihat tangannya. Tuh, gitu. Bentar, maaf, bentar ya, maaf. Aku nggak ada niat untuk takutnya Enggak, kamu aku juga menganggap ini. bercanda. Bercanda lah. Ya, kamu tadi ikhlas kan ya tadi aku kiri-kiri tadi ikhlas ya? Enggak, maaf, takutnya kamu minta Emang maaf. kalau komedian tuh timingnya tahu aja. Kalau misalkan itu kamu anggap sesuatu yang kurang berkenan, aku minta maaf sekali lagi. Iya. Maafin aku ya. Kenapa? Iya, Karena apa tadi? Enggak, takutnya dia nganggap kita bercanda. Tadi Padahal- anggapnya serius lagi. Oh. Nunggu. Dia kayaknya sampai rumah. Oke, tadi aku bisa berhasil ya nebak isi tentang asmara kamu ya. Oke, kalau karakter kamu aku boleh tebak nggak? Boleh. Boleh aku bacain nggak? Boleh. 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 Boleh diturunin tangannya? Ois. Boleh. Boleh. Dia punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Wah. Rasa penasaran yang ingin kalau pengen kenal sama orang tuh pengen tahu siapa dia, kayak gimana karakternya sebelum dia deket sama gue. Bener ya? Bener. Biar cepet aja katanya. Enggak serius, kalau enggak ya enggak ada apa-apa. Iya, Kalau memang benar. Benar, Aku ya? apa ya rasa ingin taunya tinggi. Bapak tahu dari Tapi mana? bukan cuma sekedar ke cowok aja sih, ke iya, semua sebenarnya kan orang. apapun, aku bilang. Rasa yang tahu kan bisa pada banyak hal ya kan, bukan cuma Apalagi kalau lagi senang sama hal tersebut tuh dikorek-korek Terus, terus. Contoh apa? Ya kayak misalnya waktu itu aku lagi suka main golf gitu kan. Terus aku cari tahu golf tuh gimana sih gini. Terus belajar lagi, diulik lagi gitu. Nah, kayak Sampai gitu. observasi tuh? Sampai bisa, sampai jago gitu kasarnya kayak gitu. berarti kamu kalau golf udah apa tuh? Istilahnya udah handicap berapa? Kalau golf tuh apa handicap ya? Enggak. Sebentar. Berarti kalau yang suka sama sesuatu, tipikal orang yang nggak setengah-setengah ya? Enggak. Nggak setengah hati gitu enggak? Enggak, Ini setengah hati. setengah hati. Ini kenapa sih setengah hati? Jangan-jangan putus setengah jalan ya ini? Nah itu uniknya di film ini. Putus setengah jalan ya? Film judul sama itu tuh pokoknya nanti nonton aja lah, diceritain di sini gak enak nanti. Spoiler nanti. Iya, say. Spoiler. Pokoknya bapak ini tuh Bapak lah pokoknya saya. Enggak, main karakternya tuh siapa gitu? Tisa Biani. sama Tisa Biani. sama Yusuf Mardika tadi. Oh gitu. Yang mutusnya siapa berarti? Yang mutusin apa? Yang mutusin hubungannya? Kan setengah hati kan, berarti putus setengah jalan. Enggak gitu ceritanya. Oh enggak? Pokoknya nanti nonton lah. Oke. Nanti kalau kita boleh diceritain sih? Nggak boleh ya? Bukan cerita. Tipis-tipis lah. Jadi Tisa Biani ini ponakan saya. Yusuf Mardika karyawan dia. Dah sampai situ. Calon besan? Enggak. Bukan? Iya. Sementara saya sama dia musuh bubuyutan. Oh, Sampai situ oh, aja. iya, ngerti. Tebak. Sampai situ ya. Ngerti. Selamat Al-Qadir. Oh iya. Ada Muhammad Al-Katiri. Oh, ada Muhammad Al-Katiri. Kenal Muhammad Al-Katiri?
Yang badannya gede gitu kan keker. Iya. Itu Adera yang badannya keker. Bukan itu yang dulunya. Orang Papua. Oh nggak tahu. Komik. Nggak tahu. Aku kira yang Akatir yang satu lagi. Ada lagi. Yang pemain ganteng-ganteng serigala itu loh. Oh bukan. Ini Mamat Alkatir yang itu orang Papua. Oh nggak tahu. Pade Maroto. Nggak tahu lah. Mungkin tahu muka tapi nggak tahu nama kayaknya. Calontong tahu? Enggak. Calontong bukannya makanan ya? Enggak. Itu lontong kayaknya. Calontong. Cak nama udah Cak mulai itu masuk nih, udah mulai Cak masuk. Ya, udah mulai masuk. Bagus. Cak itu panggilan untuk laki-laki di Surabaya. Bukannya Surabaya Jawa Timur. Bukannya Mas. Enggak. Oh, Emas juga di Jawa emas. Itu sebenarnya makan lontongnya pedas, cabenya banyak. Jadi cak gitu. TJ. TJ itu yang mana ya? Enggak. Ekstra pedas. Nah, ini pasti kenal nih. Tisbin tapi tahu ya? Siapa? Tisbin. Tisabiannya. Tisabiannya tahu. Ence Bagus. Enggak. Tuh filmnya banyak loh Ence Bagus tuh. Dia Aku harus lihat mukanya. Iya, tapi umumnya memang anak-anak sekarang tuh ya gitu, maksudnya tahu muka nggak tahu nama. Gitu. Idola, bicara masalah idola, bagaimana kamu menghadapi fans atau idola kamu yang berijingnya bagus juga. Yang ada yang biasa, level-level itu sampai seperti apa? Apa ada yang mulai ganggu banget nggak ya fans kamu tuh? Ada yang hate comment ada. comment. Namanya netizen ya? Netizen ya, itu jatuhnya bukan fans kamu lah itu kalau yang itu. Ada yang hujat, tapi ada juga yang suka dan mereka maksudnya ada yang hujatnya masih biasa, batas wajar gitu. Ada yang hujatnya sampai parah banget juga ada. Kalau fans kan tuh sampai ada yang ngefans mundur tuh saking ngefansnya sampai kamu ngerasa keusik kehidupan kamu gitu. Oh nggak ada. Nggak ada sampai kayak gitu. Nggak ada sampai kayak gitu. Oke, kalau nih Mamat Alkatir pernah lihat? Pernah. Nah, dia yang main. Oh itu. Ya dia komik. Nah kalau ini pernah lihat, cuma nggak tahu namanya doang kayaknya. Oh kalau ini pernah lihat, ya memang dia yang disuruh. coba ketik bedu deh, pernah ngeliat bedu kan dia? Kan orangnya udah dari Oh sini. iya. Kali kalau di komputer dia beda kali ya. Ya mungkin Adinda nanti kalau udah lihat posternya, tahu lah pemain-pemainnya siapa. Kayaknya tahu deh, kalau lihat poster. Di situ tuh cuma saya doang yang belum sampai ke industri. Ya maksudnya belum kuat lah. Jadi saya tuh dompleng ke mereka aja kayak Bedu udah jadi artis, Tisabiani emang pemain film gitu. Jadi saya di situ ngedompleng. Oh. Oke, sekarang kita benar-benar pengen, kalau pengen volley kita udah tahu lah kemampuan kamu. Film juga, sinetron juga udah kan di permen pensiun, FTV. Tapi kita pengen kangen nih, pengen lihat kamu yang main sinetron, main film. Karena kan ini kita bicara masalah film kan. Nah, Kita kasih tantangan. kita kasih challenge. Oke. Ini kamu jadi pacar aku. Gue udah feeling. Gue pasti. Ini ayah kamu. Gue bapaknya kan. Ya. Ya udah, oke. Gak gue ganti deh. Gue ganti. Kamu jadi ibu. Kamu jadi ayah kamu. Gue jadi pembantu yang salah beli. Gue udah ganti tuh. Gue juga pertanyaan loh. Halus banget challenge-nya. Iya gitu ya. Karena kita akan bermain dengan yang namanya improvisasi ya. Kita kasih benang merah. Nanti kamu mainkan improvisasi ini, gitu kan? Oke. Misalnya gini deh, Adinda baru diputusin lah sama pacarnya, curhat lah sama ayahnya. Iya. Nah, coba. Pacarnya misalkan dia gitu pacarnya ya? Enggak, udah pacarnya udah nggak ada lah gitu. Iya, kan pacarnya namanya Ayah Rahman itu, Rahman Coba. ya, Rahman Afri. Langsung curhat gini. ke aku. Curhat sama papa. Direktur. Ini kan sih ada komedi-komedinya nanti nih. Iya. Enggak dong. Film. Ayo dong. Aku ayah, berarti ayah. Pokoknya Adinda habis diputusin sama pacarnya. Terus mau curhat nih sama, ya terserah improv aja. Dialognya cari sendiri. Oke. Apa ya? Nggak harus ditua-tuain lah. Lagi baca koran. Enggak. Hah? Oh, lagi bener, baca bener. koran ayahnya. Iya. Ayah, aku, gitu deh. Apa? Oke. Ayah tahu nggak aku punya pacar? Belum. Tahu lah. Tahu, udah setuju. Udah. Udah setuju, sayang juga sama si cowok ini. Sayang, kok tiba-tiba Oke. diputusin. Wih, pemain coba. Nanya dulu lu karakternya. Oke, kamera, roll, action. Ayah, Ya. ayah dengerin dulu. Ayah dengerin kamu. Ya dengerin tuh lihat sini bukan baca koran, kan aku mau curhat. Kalau itu ayah namanya lihat kamu, bukan dengerin kamu. Kan pakai ini. Maksud aku tuh,
Korannya tutup dulu. Ayah lihat aku dan lihat aku. Oke. Nah, itu kan cakep. Ayah lihat kamu. Iya, lihat aku ya. Gak gitu ya, ini aku mau curhat ayah. Ayah udah ngelakuin apa yang kamu minta. Kamu masih protes aja. Kenapa tangannya masih harus kayak gini? Korannya kalau jatuh korannya kalau. Oke. Keren banget. Tapi bener loh, serius loh. Kalau dia tadi punya prestasi di acting, di sinetron, nggak diraguin sih dengan dikasih challenge kemampuannya ya. Dan dikasih ada nervous. Dikasih situasinya dia langsung berkembang sendiri. Iya, mungkin tahun besok ada peluang-peluang. Dulu tuh aku nggak bisa improvisasi ya. Sekarang udah mulai paham gitu ya? Bisa tuh semenjak main FTV itu baru bisa. Nggak, tapi dikasih challenge kayak gini aja langsung. Tadi acting udah, volley udah, nyanyi. Nyanyi. Karena katanya kamu dengar-dengar bisa main alat musik ya? Bisa, tapi bisa doang ya, nggak jago. Katanya kamu bisa main suling. Itu bukan suling. Nggak bener, bisa suling. Suling bisa. Tahu. Bisa. Lu nggak tahu suling. Lu nggak tahu suling sekarang kan suling siapa? Dia mah jago main ini. Keyboard. Dangdut. Kalau gini. Iya kan gini kan. Iya. Nah, kita pengen dengar juga nih kalau Dinda nih ya, katanya Dinda tuh selain bisa main volley, acting, dan ternyata jago nyanyi juga. Ini nyanyinya nyanyi hobi atau memang ada udah sering nyanyi? Hobi aja sebenarnya. Tapi sering pernah manggung? Enggak sih, kalau kayak kakak kan pemain band. Jadi ketika kakak lagi manggung kadang ke depan sebentar tapi balik lagi, udah gitu enggak. Pemain bandnya profesional? Enggak juga sih. Coba kita akan dengarkan Tapi Dinda. aku harus lihat chordnya. Boleh, kita kasih lihat chordnya. Nyanyi deh. Lagu Dinda aja. Tadi gini musik di sini, kamu nyanyi. Lagu Dinda jangan. Bukan itu dong. Gitu ya. Yang itu ya. Bukan. Terserah Adinda lah mau nyanyi apa. Kamu mau lagu Indonesia atau lagu Barat? Barat aja lah. Barat boleh. Pengen ini apa ngedengar suaranya aja sih. Dirgat deh. Dirgat tuh, No Mars. Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. Kamu lagi aja. Cross another coastal line, miles away from those I love, purpose undivided. While I recall all the words you spoke to me, can't help but wish that I was there, where I love to be. Oh yeah. To hold her when I'm not around, when I'm much too far away. We all need that person who can be true to you. But I left her when I found her, and now I wish I stay. 'Cause I'm lonely and I'm tired, I'm missing you again. Oh no. Again. Tadi ketinggian berarti. Iya, kan suara cowok tadi kan. Ini suara cewek. Ini mau narik ada cewek. Iya. Iya, ketinggian. Tadi mau narik, kemarin minggu depan udah narik. Masa dia narik lagi kan nggak bisa. Itu narik apa? Arisan. Wah, Dinda. Banyak banget ya yang dikuasain. Multi talent. Hobi aja sebenarnya. Tapi kan lama-lama di kamar mandi lah, biasa lagi mandi. Nah, gitu. emang main volley di kamar mandi juga kan enggak? Enggak, itu mah kan emang tujuannya profesi. Acting juga. Acting bisa jadi kalau mandi ada kaca, acting depan kaca. Iya. Nyanyi Nyanyi di kamar mandi bisa jadi profesi juga. Bisa. Iya kan? Wow, multi talent. Gokil sih. Kalau nyanyi seandainya kek. Nggak bisa nyanyi. Bisa. Enggak seriusan. Ih, tua banget itu 70-an. Aku punya pertanyaan nih. Ini mungkin akan. Aku mau jawab pertanyaan. Iya. Wih. Apapun yang kamu lakukan, aku akan siap menerima. Oke. Ada cowok, kamu suka banget sama cowok itu, ya kan? Kamu suka banget sama cowok itu, kamu cinta banget sama cowok itu, bahkan is for you is everything, pokoknya buat kamu dia itu segalanya kan. Tiba-tiba dia melarang kamu untuk melakukan hobi dan kesukaan kamu. Gak usah syuting, gak usah main volley. Cut off. Kamu cinta banget sama dia, kamu harus kehilangan dia. Cut off. Prinsip. Kalau nggak bisa. Ya.
Belum jadi suami aja udah kayak gitu, apalagi belum jadi suami aja udah kayak gitu, maksudnya gitu kan, masih jadi pacar nih, apalagi nanti jadi suami gitu kan, bisa-bisa stres di rumah. Kalau seandainya udah berkeluarga nih perintah suami misalkan. Udah berkeluarga, ya nggak apa-apa kalau udah berkeluarga, kan emang disuruh. Berarti bagus, berarti benar. Lah belum jadi suami. Iya, kalau yang awal iya benar prinsip. Ya kalau seandainya suami kamu udah menikah. Tapi diusahain sebelum menikah udah berdiskusi dulu soal itu. Misalnya dari pacaran di maintenance sih udah ngomong kayak gitu, aku nggak mau larang kayak gini, aku nggak mau larang kayak gini gitu. Ada perjanjian pranikah gitu? Ya nggak perjanjian pranikah, wedding agreement kamu kayak gitu mah. Nah, kamu setuju nggak dengan perjanjian pranikah? Enggak. Kenapa? Makanya nih kenapa wedding agreement tuh red flag sebenarnya? Bukan red flag, itu kan ya red flag di CBN-nya kan yang bikin kontrak itu. Karena itu relate juga kan di kehidupan. Karena itu ya aku nggak tahu sih kalau relate di kehidupan, karena kan nggak tahu. Memang ada. Emang ada berarti. Ada. Dan ini istrinya kaya banget, tapi dia janda. Suaminya cowok muda ganteng. Nikah. Nah, untuk menghindari itu si istrinya bilang, pokoknya nanti kalau kita cerai nggak ada yang namanya harta gue begini ya. Suaminya iya, karena dia ingin menunjukkan bahwa gue tuh suka sama lu bukan karena harta lu, karena emang gue cinta. Makanya suaminya iya. Rumah tangga bapak bermasalah ya? Iya, kok tahu? Saya nggak ada masalah, jadi bingung mau nanya ini. Enggak, ini kan buat dia ke depan. Iya. Karena banyak sekali ya, mohon maaf nih ya. Tapi kayaknya Adinda tuh masih jauh ya untuk mau berumah tangga. Bukan, makanya ini buat 5 tahun lagi. Buat 5 tahun lagi. Tapi ada rencana pengen nikah. Iya iyalah pasti. Kamu lebih suka jadi burung dalam sangkar emas atau burung yang terbang liar? Iya. Burung yang terbang liar. Kayak gitulah analoginya tuh. Sangkar emas kan artinya kamu apa aja disiapin dulu, mobil, rumah, uang, mau ngapain harus siap. Tapi kamu jadi larangnya. Nah, kamu jadi orang yang bebas. Ada kan laki-laki yang pengennya seperti itu, diem di rumah aja, yang penting gua supply terus gitu kan. Karena dia sayang. Iya, tapi kalau kita kayak gitu, kalau aku pribadi, aku tidak bisa berkembang jadinya. Nah, itu. Jadi otak aku stuck di situ-situ aja. Udah kayak gitu. Donat taruh di oven berkembang, donat. Ya, itu kan donat. Ya kan saya tidak ditaruh di oven. Jadi kamu sadar ya bahwa ya ternyata kita butuh berkembang ya. Kita kalau ke makam, kita dikembangin nih Pak, dikembangin. Kembang. Lucu banget Bapak ini, pasti lawak mahal nih. Lawak jarang Pak. Kayak gitu. Terus aja Mas Faris. Mana? Berarti kamu memang dia sudah menyiapkan diri dia untuk menghadapi segala hal-hal yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Ya karena gini ya, misalnya aku dari zaman dulunya udah nyari uang sendiri gitu, udah mandiri, udah mandiri uang apa segala macam, terus tiba-tiba datang laki-laki yang entah dari mana, ya niatnya bagus mungkin, maksudnya ya udah, tapi jangan ngasih solusinya tuh kayak lu diem gue supply terus, nah enggak, misalnya contohnya bisa ya udah aku bikinin kamu butik deh biar kamu bisa ini, itu kan lebih baik lagi, kita bisa dapat income sendiri, tapi kita kan berkembang juga. Intinya nggak mau punya cowok yang banyak ngatur lah gitu ya. Ya ngaturnya kalau positif masih oke, tapi kalau misalnya udah ngelarang-larang sampai udah banyak aturan gitu ya. Nggak mau, nggak bisa. Makanya lu cari bini jangan yang banyak ngatur. Kalau misalnya suami, misalnya dia cowok nih ya, dia ngasih sarannya, udah kamu saya supply aja terus gitu ya, saya supply terus segala macam, kamu diam di rumah nggak usah ngapa-ngapain, itu kan nggak berkembang. Tapi kalau dikasihnya, aku sediain butik deh, aku bikinin butik buat kamu, atau enggak aku bikinin kos-kosan kamu yang kelola. Nah itu kan kita tetap berkembang, tapi di rumah gitu. Nah, itu kalau gue sih nggak setuju bini gue jadi gue kasih bisnis kos-kosan. Kenapa? Bukan. Takutnya ntar jadi ibu kos, nah anak kos ngerayu dia dah. Iya, udah untuk bulan ini kamu nggak usah bayar. Nah, ya kan? Tapi tolong ya, tante masuk angin nih. Itu kan contoh. Jangan pernah istri realitanya memang ada. Jangan pernah istri kita dikasih bisnis kos-kosan. Takutnya kan belakang-belakang kontrol kos-kosan, katanya dikontrol anak kosnya. Orang kadang-kadang anak kos saya suka ngasih kode, Bu, nggak masuk angin, Bu. Pengalaman dia tuh. Pengalaman ya, Ayah? Enggak, maksudnya anak kos banyak yang kayak gitu. Daerah sono. Nah, kayak gitu udah banyak yang gitu. Kayak Jakarta. Baru tahu malah. Hah? Baru tahu. Wah, kalau zaman dulu mah kan aku nggak pernah ngekos. Ya makanya aku lebih setuju kamu dikasih bisnis butik. Tapi punya teman yang ngekos kan? Ada.
Apalagi yang kosannya bebas ya, gitu. Mungkin dia tidak cerita ke aku. Ya, yang biasanya tuh kalau bertamu sepatunya dimasukin ke dalam. Oh, takut ketahuan ya? Iya, sendal itu beda gitu ya? Sendalnya ditutupin keset gitu. Kok Anda sangat-sangat expert sekali di bidang Nah, ini. itu ada di apartemen tuh banyak banget kayak gitu tuh. Saya seumur-umur saya ngekos nggak pernah tuh yang namanya sandal sepatu saya masukin ke kosan. Hah? Nggak ada ya? Saya masukin tas. Lah harus style musiknya kenceng-kenceng tuh. Aduh, ini bukan bahaya aman. itu. Itu tuh. Hati-hati ya, kamu karena kehidupan di luar tuh kejam. Iya. Kamu mesti bisa jaga diri ya. Jangan sampai ada orang-orang toksik yang dengan rayuan-rayuannya membuat kamu jadi harus mengorbankan apa yang sudah kamu pertahankan Nah, selama iya ini. itu. Prestasi kamu, karir kamu. Karena orang tua aja nggak ngelarang. Iya. Masa cowok tiba-tiba entah dari mana ngelarang gitu kan? Nah, orang tuanya bagus kalau ngelarang semakin. Kalau berarti kamu penasaran benci nanti. dong sama rambu-rambu yang melarang. Iya itu kan memang aturannya seperti itu, aturan negara itu. Takutnya Bapak ini jago ya kalau cerita cewek ya. nggak takutnya dia benci sama rambu-rambu jarang melintas dia melintas. Dia kan dia malah benci kalau dilarang-larang tadi dia bilang. Tapi Itu kan lama-lama memang saya aturan negara. Oh, nah, kalau harus memang- dipatuhi kalau itu. Karena kan kita hidup di negara tersebut. Oh. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Terima Indah. kasih. Adinda Indah udah ngebagi waktunya buat kita di sini ngisi podcast setengah hati. Jangan lupa Adinda ya. Tanggal 25 Januari 2024 tayang di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Indonesia. Jangan lupa nonton ya. Dan juga Aku jangan lupa nonton pertandingannya Adinda. Ya. Ya, terdekat kapan? Insya Allah tahun depan, bulan Mei. Di mana? Itu Proliga. Di mana mainnya? Itu 9 kota. Kamu udah naik Liga? Kota pertama yang terdekat. Belum tahu itu belum dirilis Belum dari dirilis. PBVSI-nya. Belum Saya keluar. pasti nonton kalau ada di Jakarta. Iya bener ya, yang nonton Iya, ya. iya. Oke. Tapi- Nonton nggak kamu dulu? Rame-rame. Nanti kabarin ya. Nonton rame-rame. Kabarin di Instagram ya. Iya, tapi doain juga aku masuk dulu ya. Pasti masuk lah, kamu kelihatan Insya Allah. prestasinya bagus gitu. Kelihatan apanya? Amin. Dia orang yang mandiri, orang punya apa namanya punya kemauan yang kuat. Orang bisa kalau punya kemauan yang kuat, itu kesuksesan tuh gampang, mudah diraih. Selama ada kemauan yang kuat ya. Kalau aku tuh kemampuan kuat, tapi kemauan jarang. Gua nggak ngeliat mamanya nih. Dari tadi mamanya geleng-geleng ngeliat lu. Sambil cek. Tuh kan? Iya, gua nggak ngeliat mamanya tapi dari tadi mamanya ada. Udah lama nggak lihat. Iya. Kan tuh. Tuh, kata mama udah lama ngangkat bambu di bodor. Iya, enggak itu bahasanya dalam tau nggak? Apa? Udah lama nggak pernah nonton berarti lu nggak laku. Iya makanya kan udah lama ngeliat bambu di bodor, itu udah lama nggak ngeliat gue ngelawak. Karena emang nggak laku, udah lama kan itu. Sekarang berdua aja nggak terkenal apalagi gua. Iya, tapi selagi kita jadi tahu ya siapa Adinda Indah sebenarnya, seorang atlet volley yang tangguh. Memang kelihatan ya kalau atlet tuh mentalnya tuh mental fighter. Tapi di tahun ini, 2 tahun ini lah ya, mungkin 2 tahun ini kali. Kalau apa tiktokers atau yang biasa main tiktok kalau nggak kenal Adinda Indah bohong banget sih. Selalu FYP, sampai tadi malam gue terakhir demi Allah nih, masih ini ngeliat dia. Kok tiba-tiba datang kayak apa jodoh ya? gitu, maksudnya jodoh gitu ya maksudnya. Kagak jodoh maksudnya. Ya apa kata yang tepat, apa kata yang tepat? Dipermudah. Untuk Mau foto bareng gua. oh itu sebagai fan. Iya. Bilang aja. Iya makanya tadi di bawah kan gue udah bilang lagi di atas tuh siapa langsung gue googling lah ini mah yang tiap hari gue tonton gitu. Tonton pertandingannya. Potongan-potongan main Klip-klip. atau potong-potongan lagi pemanasan gitu Yang pakai baju kuning. Iya. hijau, hitam, semua Yang ditonton Itu yang baru di volley kemarin. Yang ditonton Iya. aksinya atau seragamnya? kalau dia lagi nyemes lah Nah, aksinya berarti. ya aksinya Karena aksinya itu memang kelihatan sangat keren gitu ya. ternyata memang tinggi kan kalau di lapangan kan karena temannya tinggi-tinggi semua ya jadi ini tinggi pas ngeliat aslinya wah cakep banget Berarti Kak Reva Hadi sama aku tinggal mana? sama tinggi cewek sih Pernah ketemu. Belum pernah Belum. Kenalin bang. Nah itu ayah boleh mau foto. tapi kita nggak ada syuting lagi ntar lah kalau ada season 3 Dia datang filmnya. oh ya oh nanti kalau datang Tanggal 25 Juni. kita kenal Datang. tapi berarti datang ya premier ya Insya Allah. di Tergantung Bandung. undangan. Mau turun susah. Udah bagus. Ya, iya udah capek kayaknya Ya, Dinda juga dari tadi udah dengerin ini orang tua nggak berhenti ngoceh mulu aduh Napasnya pola. iya dalam arti mah boleh nabok orang nggak sih
Udah kesel gitu tadi. Enggak lah. Enggak ya? Enggak dong, aku lagi ketawa itu tuh. Gitu. Makasih Indah. Iya, Indah. Ya. Makasih banyak ya waktunya udah mau datang di sini. Diundang. Mudah-mudahan prestasi Adinda lebih cemerlang lagi. Amin. Ditunggu karya-karya dan prestasi berikutnya. Di tahun 2024 menanti prestasi-prestasi dan kontrak-kontrak berikutnya. Amin. Kontrak di film kayak iklan, Amin. kontrak klub, kontrak apapun. Yang penting jangan kos aja. Ya. Kontrak makanya. Kalau kos emang kenapa? Ibu kosnya gitu. Iya. Ntar minta kerokin lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Nih, setengah hati.